Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran pada ilmu bidang keperawatan, yaitu bidang keperawatan medikal bedah, yaitu terkait tentang proses keperawatan pada pasien dengan shock kardiogenik. Target pembelajaran hari ini yaitu yang pertama adalah Anda memahami terkait konsep patofisiologi dari shock kardiogenik, dan yang kedua adalah Anda memahami terkait tentang proses keperawatan pada pasien dengan shock kardiogenik. Baik, kita mulai pada pembahasan yang pertama. Apa yang terjadi pada pasien dengan shock kardiogenik? Ya. Jadi terjadi penurunan tekanan darah dan penurunan aliran darah yang disebabkan oleh ketidakmampuan jantung dalam memompa darah, ya, sebagai akibat dari kegawatan kondisi jantung, ya, seperti kardiak tamponade, miokardial iskemia, miokarditis, ataupun kardiomiopati, ya. Dan penyakit-penyakit jantung lainnya, ya, yang menyerang atau mengganggu pada otot-otot jantung. Jadi pada pasien shock kardiogenik ini terjadi penurunan tekanan darah dan aliran darah yang diakibatkan oleh ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh akibat dari kondisi-kondisi yang menyebabkan kegawatan pada jantung itu sendiri. Nah, kondisi kegawatan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu contohnya adalah jantung mengalami kardiak tamponade. Kardiak tamponade itu jantung, ya, terendam atau terisi, ya, lapisan jantung terisi oleh cairan ataupun cairan darah, ya, di antara epikardium dan perikardium, ya. Jadi jantungnya susah nanti untuk berkontraksi karena tertahan oleh timbunan darah di antara lapisan epikardium dan perikardium. Ataupun kondisi yang menyerang pada otot jantung, ya, mengalami kekurangan oksigen pada sel otot jantung, yaitu miokardial iskemia, infeksi pada jantung, ya, infeksi pada otot jantung atau miokarditis. Itu semua bisa menyebabkan jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian darah yang tidak dapat diedarkan ke seluruh tubuh, ya, itu akan tertimbun dalam ventrikel kiri, sehingga darah tersebut akan berdampak pada kembalinya darah tersebut ke dalam paru-paru. Jadi darah yang tidak dapat diedarkan ke seluruh tubuh itu kan mengendap di dalam ventrikel kiri dan akan kembali ke paru-paru. Dan hal ini akan berdampak pada terjadinya edema paru. Kemudian pada kondisi shock kardiogenik ini akan terjadi peningkatan kontraksi, ya. Ini sebagai langkah atau sebagai cara untuk mengkompensasi, ya, terjadinya penurunan cardiac output, ya. Sehingga peningkatan kontraksi ini menyebabkan permintaan oksigen yang tinggi, ya, pada sel otot jantung. Dan bagaimanapun juga paru-paru tidak dapat memberikan, ya, oksigenasi, ya, ke dalam darah, kebutuhan darah yang diakibatkan oleh tadi penurunan aliran darah ke seluruh tubuh, ya. Jadi meskipun kita paru-paru menyediakan oksigen, ya, karena aliran darah menuju paru-paru turun, maka itu pun juga tidak akan mampu menyediakan oksigen, ya, untuk jaringan karena zat pembawa transportasinya tidak sampai menuju ke paru-paru, yaitu darah yang kaya akan
hemoglobin. Baik, itu adalah proses singkat ya terjadinya shock kardiogenik yang disebabkan oleh kegawatan dari kondisi jantung sehingga jantung tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian tanda gejala yang muncul adalah yang pertama adalah hipotensi, ya, penurunan tekanan darah. Ini karena terjadi penurunan darah ya, penurunan aliran darah di bawah normal ya. Karena tadi ketidakmampuan jantung untuk memompa akibat dari gangguan-gangguan bisa dari otot jantung, ototnya mengalami iskemik, penimbunan cairan di perikardium dan epikardium ya, atau tamponade ya. Sehingga hal tersebut menyebabkan hipotensi. Kemudian tanda yang kedua adalah takikardia. Ini karena disebabkan jantung mencoba untuk memompa lebih cepat ya, untuk menjaga keadekuatan aliran darah ke seluruh tubuh ya. Dan bisa terjadi juga bradikardia ya. Jadi bradikardi di mana denyut jantung kurang dari 60 kali per menit yang disebabkan oleh kerusakan otot miokardium. Tanda yang ketiga adalah aritmia. Aritmia ini terjadi ketika jantung ya tidak dapat mendapatkan oksigen yang cukup ya, sehingga menjadi irritable ya, menjadi terganggu sehingga akan menjadi atau berdampak pada aritmia ya. Jadi ketika otot jantung tidak cukup ya dari oksigen ya untuk metabolisme ototnya sendiri, maka akan terjadi aritmia. Kemudian tanda selanjutnya adalah kulit lembab ya, kulit lembab atau clammy skin ya, atau kulit pucat ya. Ini disebabkan oleh karena penurunan dari oksigen ke dalam jaringan. Jadi jaringan-jaringan tubuh itu mengalami kekurangan oksigen yang disebabkan dari penurunan cardiac output dari jantung itu. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah penurunan dari temperatur suhu kulit ya. Ini sama ya, disebabkan oleh karena penurunan sirkulasi ya, sehingga yang sebagai dampak dari hipotensi. Jadi hipotensi itu berarti berdampak pada penurunan sirkulasi, terjadi penurunan cardiac output sehingga sirkulasi ke seluruh tubuh menurun dan itu berdampak pada penurunan suhu kulit. Tanda selanjutnya adalah penurunan urin output ya, penurunan urin output kurang dari 30 ml per jam ya, atau terjadi oliguria. Ini karena disebabkan dari ginjal ya tidak mendapatkan perfusi yang cukup ya, aliran darah yang cukup dari jantung. Kemudian suara pernafasan itu terdengar crackless dan hal ini disebabkan oleh karena adanya edema pulmo. Ada penimbunan cairan di dalam paru-paru. Kemudian terjadi confusion, penurunan kesadaran ya, diakibatkan juga sama, yaitu penurunan perfusi ke daerah otak kita. Tanda selanjutnya adalah terjadi penurunan vena jugularis ya. Terjadi peningkatan tekanan vena jugularis, yaitu terjadi distensi vena jugularis. Ini sebagai tanda dari cairan yang overload ya di pembuluh-pembuluh darah vena ya. Ini yang diakibatkan dari ketidakmampuan jantung ya dalam mengolah cairan ya yang masuk ke dalam organ jantung. Sehingga sehingga darah tersebut terkumpul dalam pembuluh darah vena. Kemudian tanda selanjutnya adalah terjadi
sianosis pada bibir, kemudian pada ekstremitas ya, yang di perifer ya, disebabkan oleh rendahnya perfusi. Nah, itu tadi adalah tanda-tanda dari shock kardiogenik. Untuk hasil pemeriksaan diagnostiknya ya, bisa dicek kimia ya, cek kimia darah ya, yang bisa dicek di sini adalah cek elektrolit, kemudian cek fungsi dari ginjal ya, kemudian bisa dilihat terjadi peningkatan kalsium ya, atau penurunan sekunder dari kemampuan kontraktilitas dari otot. Kemudian ekokardiogram ini untuk melihat adanya ruptur pada ventrikel, kemudian perikarditis atau disfungsi dari katup-katup dari jantung. Kemudian pemeriksaan elektrokardiogram ini untuk ya bisa melihat gelombang Ki yang melebar ya, yang meluas yang disebabkan oleh gagal jantung. Kemudian elektrokardiogram juga bisa dapat kita lihat terjadinya nanti elevasi dari segmen ST yang ini sebagai tanda dari iskemia. Itu adalah pemeriksaan diagnostik yang dapat mendukung atau mengidentifikasi adanya shock kardiogenik. Kemudian pengobatannya apa yang harus dilakukan ya? Untuk pengobatannya ini berdasarkan pada kondisi penyebab ya, penyebab dari shock kardiogenik itu sendiri ya. Jadi pengobatannya adalah sifatnya support tanda gejala ya. Jadi kita berdasarkan tanda gejala yang muncul sampai penyebab dari shock kardiogenik itu dapat ditentukan. Pada kardiogenik stroke ya, stroke volume darah yang harus ditingkatkan ya. Ya, jadi volume darah harus ditingkatkan. Stroke volume itu harus ditingkatkan untuk memenuhi perfusi pada seluruh organ di seluruh tubuh. Jadi tadi pada kondisi shock kardiogenik itu mengalami penurunan cardiac output. Jadi pada peralatan selanjutnya di sini adalah kita meningkatkan stroke volume ya, untuk menjaga perfusi darah atau nutrisi ke seluruh organ-organ tubuh. Kemudian pengobatan lainnya yang digunakan untuk mengatasi dampak-dampak kondisi lain dari shock kardiogenik. Obat-obatan yang dapat digunakan ya, yang pertama adalah obat vasodilator ya. Ini obat berfungsi untuk mendilatasi pembuluh darah ya, pembuluh darah arteri dan vena, untuk meningkatkan ya venous returns pada jantung dan mengurangi ya resistensi pada arteri perifer ya, sehingga jantung dapat memompa kembali dengan baik. Contoh obatnya adalah nitroprusid dan nitrogliserin. Kemudian obat yang kedua adalah obat golongan adrenergic agen ya, adrenergic agen. Ini golongan obat untuk meningkatkan heart rate dari jantung ya. Jadi untuk meningkatkan heart rate dari jantung dan untuk meningkatkan tekanan darah. Contoh obat yang digunakan adalah epinefrin.
Kemudian obat selanjutnya adalah obat golongan inotropik ya, inotropik kuat ya, untuk meningkatkan denyut jantung ya, meningkatkan kontraksi dan menghasilkan vasokonstriksi pada pembuluh darah perifer. Contoh obatnya adalah dopamin, dobutamin, inamon, dan miliron ya. Kemudian obat selanjutnya adalah obat vasopresor ya. Ini digunakan untuk ya menurunkan ya aliran darah ya, untuk menurunkan aliran darah yang menuju ke seluruh organ kecuali organ jantung dan otak ya. Contoh obatnya di sini adalah norepinefrin. Kemudian yang terakhir adalah berikan oksigen ya, berikan oksigen, dan jika dibutuhkan lakukan pemasangan intubasi ya, pemasangan endotracheal tube ya, untuk memfasilitasi dalam pemberian oksigen. Baik, itu adalah pengobatan dan obat-obat yang dapat digunakan pada pasien dengan shock kardiogenik. Selanjutnya, diagnosa keperawatan apa yang muncul pada pasien dengan shock kardiogenik? Yang pertama adalah ketidakefektifan perfusi jaringan, dan yang kedua adalah penurunan cardiac output. Ketidakefektifan perfusi jaringan bisa disebabkan oleh atau bisa berhubungan dengan penurunan cardiac output. Penurunan cardiac jantung berhubungan dengan penurunan kontraktilitas ya, akibat kondisi jantung yang tidak dapat berkontraksi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Apa yang dapat dilakukan oleh perawat dalam hal ini? Yang pertama adalah ya, dalam kondisi seperti ini perawat harus selalu memonitor vital sign ya, untuk melihat perubahan-perubahan tekanan darah ya, perubahan-perubahan frekuensi nafas, kemudian denyut nadi ya, itu harus dimonitor ya. Ini adalah tugas yang dapat atau tindakan yang harus dilakukan oleh perawat, yaitu memonitor vital sign. Kemudian monitor suara jantung ya. Jadi perawat bertugas untuk memonitor suara jantung. Kemudian selanjutnya monitor kateter Swan-Ganz ya, kateter yang diletakkan dalam arteri pulmonal ya, yang untuk mengecek tekanan jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, tugas kita adalah memonitor kepatenan, memonitor fungsi, dan memonitor tekanan ya dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru dari monitor yang dipasang ya, yaitu dengan monitor Swan-Ganz catheter. Kemudian kita cek ya capillary refill-nya pasien ya. Ini untuk menandakan atau untuk mengidentifikasi perfusi pada seluruh jaringan itu membaik atau tidak. Berarti kita harus cek capillary refill. Kemudian kita juga dapat memonitor gas darah arteri ya, untuk melihat ya kondisi pH tubuh pasien, melihat adanya asidosis atau alkalisis, dan kita lihat ya kadar bikarbonat di dalam tubuh. Tindakan perawatan selanjutnya yang harus dilakukan adalah monitor status respirasi ya. Kita harus monitor status pernafasan ya. Karena ini ya sebagai dampak dari apa? Rendahnya perfusi dari jaringan ya. Kemudian distres pernafasan pada pasien, dan bisa juga pasien dalam kondisi ini adalah
sedang menggunakan ventilator mekanik ya, sehingga kita harus memonitor status pernafasan. Kemudian istirahatkan pasien ya, berikan istirahat pasien dengan baik. Nah, itu adalah intervensi keperawatan yang dapat kita lakukan sebagai perawat untuk ya mengatasi dari masalah keperawatan, yaitu perfusi penurunan perfusi jaringan dan penurunan kardiak output. Dan kita juga dapat melakukan kolaborasi yang sifatnya bisa delegasi, ya, itu dari obat-obat yang diberikan pada pasien shock kardiogenik. Baik, semoga bermanfaat dari kajian yang singkat ini dan semoga Anda dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.